Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Agustina dengan NIM 4101421024. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan optimalisasi maksimum dan minimum yang menggunakan metode grafik dan garis selidik. Sebelumnya, di sini Sebelumnya, di sini disajikan masalah maksimum, yaitu suatu pengrajin sepatu lokal di Bandung akan membuat dua model sepatu dengan menggunakan dua bahan baku yang berbeda jenis. Komposisi untuk model sepatu yang pertama yaitu 250 gram bahan pertama dan 100 gram bahan kedua. Sedangkan untuk model kedua atau model B, dibutuhkan 100 gram bahan pertama dan 200 gram bahan kedua. Jika terdapat persediaan bahan pertama 8 kg dan bahan kedua 5 kg di gudang, dan diketahui harga sepatu model pertama akan memperoleh laba 20.000, sedangkan model sepatu kedua akan diperoleh laba 15.000, maka tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pengrajin tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu menggunakan metode grafik yang mana tipe masalahnya itu maksimum, dan kemudian langkah berikutnya mendefinisikan variabel keputusan. Di sini kita misalkan X sama dengan banyaknya produksi sepatu model A, dan yang yang Y yaitu banyaknya produksi sepatu model B. Dengan rumusan fungsi tujuannya yaitu Z maksimal atau Z maksimum yaitu 20.000 X plus 15.000 Y. Dan diperoleh fungsi kendalanya seperti yang tertera pada tabel, yaitu 250X plus 100Y kurang dari sama dengan 80.000. Kita sederhanakan menjadi 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 160. Untuk kendala kedua, yaitu 100X plus 200Y kurang dari sama dengan 50.000, dan kita sederhanakan menjadi 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian kita menggunakan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 sebagai persyaratan non negatifnya. Nah, di sini kita mencari titik koordinat kedua kendala yang pertama, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 160. Di sini kita sama dengankan ya teman-teman. Diperoleh jika X-nya 0, maka Y-nya 80. Nah, sedangkan kalau Y-nya yang 0, kita peroleh 32. Sehingga didapatkan dua titik koordinat yaitu 0,80 dan 32,0. Nah, untuk kendala yang kedua yaitu 2X plus 4Y sama dengan 100 diperoleh jika X-nya 0, maka Y-nya 25. Sedangkan jika Y-nya yang 0, maka diperoleh X-nya 50. Sehingga titik koordinat yang diperoleh yaitu 0,25 dan 50,2. Jangan lupa untuk menyantumkan syarat non negatifnya ya, seperti X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, berdasarkan penggambaran grafik di GeoGebra didapatkan grafik seperti di gambar yang memiliki 4 titik yaitu A, B, C, dan D. Berdasarkan grafik yang telah dicari di atas diperoleh titik pojok yaitu A dengan koordinat 0,0, B 32,0, C 27,5, 11,5, dan titik D 0,25. Maka dari keempat titik di atas dapat ditentukan nilai maksimumnya dengan cara berikut ini. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya dengan membuat tabel terlebih dahulu, yang mana tabelnya berisi titik, terus fungsi tujuan yaitu 20.000 X plus 15.000 Y, beserta keterangan. Di sini diketahui titik A 0,0 didapatkan Z max-nya 0, sedangkan yang B 32,0 didapatkan Z max-nya 640.000 dan yang titik C didapatkan 722.000
1.500 dan titik D 375.000. Dari keempat titik ini, kita dapat lihat bahwa titik C adalah titik maksimum karena berdasarkan perhitungan Z maksimumnya, titik C lah yang paling terbesar yaitu 722.500. Nah, dapat ditarik kesimpulan, jadi dari tabel di atas diperoleh nilai maksimum untuk Z maksimum dengan fungsi tujuan 20.000 X plus 15.000 Y berada pada titik C, yaitu 27,5, 11,5 dengan keuntungan sebesar 722.500. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan. Baik, teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan masalah maksimum dengan menggunakan metode garis selidik ya. Kita tentukan garis fungsi kendalanya terlebih dahulu, yaitu 5x plus 2y sama dengan 160, terus 2x plus 4y sama dengan 100, x sama dengan 0, dan y-nya sama dengan 0. Nah, kita ketahui di sini warna garisnya berbeda ya teman-teman. Setelah kita dapatkan keempat garis fungsi kendala, kita gabungkan dengan cara 5x plus 2y kurang dari sama dengan 160 dengan tanda dan 2x plus 2 plus 4y kurang dari sama dengan 100 dan x plus y dan x lebih dari 0 dan x dan y lebih dari 0. Diperoleh daerah penyelesaiannya yang berwarna biru ini seperti penyelesaian metode grafik tadi, dan kita tentukan titik keempatnya, yaitu di titik sini, titik ini, titik sini, dan sini dengan cara intersect ya teman-teman. Intersect A diperoleh titik A dengan koordinat 0,0 dan intersect B diperoleh titik koordinat 32,0, intersect C dengan titik koordinat 27,5 dan 11,25 dan titik D-nya di sini diperoleh koordinat 0,25. Kemudian kita dapat mencari garis selidik dengan memasukkan fungsi tujuannya, teman-teman. Kita masukkan fungsi tujuannya yaitu X 20.000 X plus 15.000 Y disama dengan kan K, dengan K-nya negatif 5 sampai 1 kali 10 pangkat 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat gerakan dengan, nah begini teman-teman. Berdasarkan gerakan garis selidik, kita memperoleh titik terakhir yang disentuh oleh garis selidik yaitu titik C ya teman-teman. Nah, titik C. Nah, untuk lebih tepatnya kita dapat memasukkan hasil perhitungan tadi yaitu 72.500 ya teman-teman. Nah, dari hasil perhitungan ini kan K-nya 722.500. Nah, ini tepat ya teman-teman berada di titik optimal C yang mana C tadi dengan koordinat 27,5 dan 11,5. Nah, kita kembali ke PowerPoint ya teman-teman. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, didapatkan gambar seperti ini yaitu gambar yang tadi garis selidik tepat di C. Dari hasil metode garis selidik diketahui Z maksimal berada di titik optimal C yaitu 27,5, 11,5 sehingga dapat didapatkan Z max-nya dengan fungsi tujuan 20.000 X plus 15.000 Y yaitu 20.000
kali 27,5 ditambah 15.000 kali 11,5 dan didapatkan hasil sebesar 722.500. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kedua langkah di atas, didapatkan keuntungan maksimum yang diperoleh pengrajin tersebut sebesar 722.500. Selanjutnya kita membahas masalah setelah masalah maksimum, kita membahas masalah minimum ya teman-teman. Yang disajikan seperti pada layar, yaitu seorang penjual roti setiap harinya menjual dua jenis roti, yaitu roti bolu dan brownies. Setiap hari, penjual tersebut membuat roti dengan jumlah tidak membuat roti bolu dengan jumlah tidak kurang dari 25 buah dan browniesnya minimal memproduksi 30 buah. Biaya produksi untuk membuat roti bolu yaitu sebesar 4.000 per buah dan browniesnya 5.000 per buah. Jumlah maksimal kedua roti yang dibuat penjual dalam sehari adalah 60 buah. Maka, berapakah biaya minimum yang dikeluarkan untuk produksi oleh penjual roti tersebut? Di sini kita menyelesaikan menggunakan metode grafik terlebih dahulu, yaitu tipe masalahnya minimum. Kemudian variabel keputusannya, X-nya yaitu banyaknya produksi roti bolu dan Y-nya banyaknya produksi roti brownies. Dengan rumus fungsi tujuannya, Z minimum yaitu 4.000 X plus 5.000 Y. Dengan fungsi kendalanya, seperti pada tabel, didapatkan X plus Y kurang dari sama dengan 60, kemudian X lebih dari sama dengan 25, dan Y lebih dari sama dengan 30. Dengan persyaratan non negatifnya, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian kita mencari titik koordinatnya, yaitu X plus Y disama dengan K60, didapatkan jika X-nya 0, Y-nya 60, dan jika Y-nya 0, X-nya 60. Kemudian didapatkan dua titik koordinat, yaitu 0,60 dan 60,0. Kemudian X-nya itu kan tadi lebih dari sama dengan 25, kita sama dengankan yaitu menjadi X sama dengan 25 dan Y-nya disama dengankan juga menjadi Y sama dengan 30 dengan syarat non negatifnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Diperoleh grafik seperti gambar ini yang memiliki 3 titik ya teman-teman, yaitu A, B, dan C. Selanjutnya berdasarkan grafik tersebut diperoleh titik A yaitu 25,30, titik B 30,30, dan titik C 25,35. Maka dapat ditentukan nilai minimumnya dengan cara membuat tabel ya teman-teman. Yang diketahui A-nya yaitu titik 25,30 diperoleh Z minimumnya 250.000. Sedangkan yang B titik 30,30 diperoleh 270.000 dan titik C diperoleh 275.000. Dari ketiga titik dapat kita ketahui bahwa perolehan minimumnya berada pada titik A yaitu titik 25,30 dengan perolehan sebesar 250.000. Maka kita beri keterangan di sini yaitu minimum ya teman-teman. Jadi dari tabel di atas diperoleh nilai di sini nilai minimum untuk Z min 40.000 X plus 5 maaf Z min untuk 4.000 X plus 5.000 Y berada pada titik 25,30 dengan keuntungan untuk biaya pengeluarannya sebesar 250.000. Kemudian kita selesaikan menggunakan garis lidik. Kita kembali ke dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita sama seperti yang maksimum tadi, kita cari garisnya yaitu X plus Y disama dengan K60, terus X-nya sama dengan 25, Y-nya sama dengan 30, dan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gabungkan semuanya dengan tanda dan tadi ya teman-teman. Nah, diperoleh daerah penyelesaiannya itu yang di sini teman-teman. Dan kita cari ketiga titik tadi. Titik A, titik B, dan titik C.
Untuk titik A, kita dapatkan titik koordinat sebesar 25,30, titik B-nya di sini 30,30, dan titik C 25,35. Kemudian kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 4000X plus 5000Y sama dengan K. Nah, jika digerakkan, garis lidik ini akan menyentuh titik pertama, yaitu pada titik A, ya teman-teman. Nah, titik yang disentuh pertama itu titik A. Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel ini, dari hasil dari hasil GeoGebra ini didapatkan bahwa metode garis lidik diketahui Z minimum pada titik optimal A 25,30 dengan Z minimumnya 4000X plus 5000 Y dengan perolehan sebesar 250.000. Jadi, berdasarkan kedua langkah, didapatkan biaya minimal produksi, maaf ini belum diganti ya teman-teman, biaya minimal produksi oleh penjual roti sebesar 250.000. Baik, itu tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.